Hanya dalam hadirat-Mu kami temukan kelegaan dan kedamaian yang sejati. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan, hidup yang penat, letih, gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Hati kita girang dengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory,
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Satu pujian. Kita percaya kepada Tuhan, walau kita tidak pernah mengerti akan jalan kehidupan kita. Karena kita tahu hal yang Tuhan siapkan bagi kita adalah hal yang begitu indah. Hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal yang tidak pernah kita bayangkan. Langit dan bumi yang baru yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang akan percaya kepadanya, yang berkenan kepadanya. Kita angkat pujian dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memadu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Ajak aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Lebih sulit kita angkat pujian ini. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Ajak aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Ajak aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita angkat pujian, aku percaya kepadamu. percaya kepadamu, Walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memadu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat,
tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kami tinggikan Engkau, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. 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 Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan kembali Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya ya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan semuanya mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kami yang mengasihi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sebab itu ya Tuhan, kami mau memberi hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk kepujian, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Untuk memuaskan hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang lain selain kami mau menyenangkan Engkau. Selagi kami ada, Kau berikan kesempatan kami ada hidup di dunia ini. Kami bersyukur ya Bapa, buat apa yang Engkau nyatakan bagi kami. Melewati kebenaran firman-Mu. Dan terus kami mencari dan mencari kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, jika Engkau temui kami, ada sesuatu yang belum menyenangkan Engkau. Kami tahu kami belum memuaskan hati-Mu. Kami belum sempurna seperti yang Kau kehendaki ya Bapa. Kami mohon Bapa. Kami mohon Bapa, Kau terus berikan kami kesempatan untuk kami melakukan kehendak-Mu yang sempurna ini.
Tuhan berikan kami kekuatan. Berikan kami kemampuan untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami untuk menasehati kami, menegur kami, meluruskan setiap jalan-jalan kami yang serong. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada saat hari ini. Berikan kami hikmat, pewahyuan Tuhan, untuk kami dapat mengerti kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan bahwa hari-hari ini, hari-hari belakangan ini, karena anugerah Tuhan, karena kebaikannya, karena kasih-Nya, kita mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Berkat yang saya katakan ini Bapak Ibu, berkat keselamatan, yaitu Tuhan memberikan kita pengertian hikmat ya di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan kepada kita. Melewati yang namanya sekolah, yaitu sekolah kehidupan, proses kehidupan. Nah, disitulah Bapak Ibu, kalau kita dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, ya. Kita percaya kepada Dia, artinya seperti pujian kita itu, kita percaya kepada Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, di mulut kita percaya. Ya, kita percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Dia menyelamatkan aku. Tapi respon kita, tindakan kita tidak menunjukkan kita percaya. Kita percaya itu harus ada tindakan Bapak Ibu. Tindakan. Artinya dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati kepada Tuhan, kita tidak mengerti. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Sehingga banyak orang Kristen cuma hanya nama Kristen. Aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya aku diselamatkan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, inilah saya dulu dan kebanyakan yang saya lihat orang hanya percaya di mulut, hanya percaya bahwa dia menjadi orang Kristen sudah selamat Bapak Ibu. Nah, percaya yang benar itu adalah bahwa kalau kita mempercayai kekuatan Allah dan kebaikannya, tentu Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatur Allah dalam hidup kita. Nah, disinilah banyak kesalahan kita. Kita sering banyak mengatur, katanya kita percaya kepada Tuhan. Ya. Kita mempercayai kekuatan Allah dan kebaikannya. Di sini kita harus menyerahkan seluruh hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Ingat Bapak Ibu, kalau kita kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh hidup kita kepada Tuhan, segenap hidup kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita tidak punya hak sedikit pun Bapak Ibu untuk mengatur Tuhan atau memerintah Tuhan dalam hidup kita.
Tapi kadangkala Bapak Ibu, termasuk saya dulu, saya sering mengatur Tuhan. Katanya saya percaya penuh kepada Tuhan. Katanya saya mengasihi Tuhan. Segenap hidupku kuberikan kepadamu. Dengan mudahnya, dengan gampangnya kita berkata Bapak Ibu. Melewati pujian kita sudah mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Terus rapnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Lebay, Bapak Ibu, kadang-kala kita bohong kepada Tuhan. Kita cuma hanya ngomong, hanya melewati mulut kita. Kita katakan kita mengasihi Tuhan, segenap hidup, seluruh hidupku kuberikan kepadamu. Tetapi dalam prakteknya Bapak Ibu nihil. Ya, bohong. Bohong. Nah, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar-benar percaya, mengatakan percaya, baiklah kita percaya yang benar. Percaya yang benar itu kita serahkan. Kalau kita mengatakan aku menyerahkan seluruh hidupku ya kepada Tuhan. Segenap hidupku kuberikan kepada Tuhan, ku percaya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak boleh kita mengatur Tuhan lagi. Apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh sedikit pun membantah. Kita tidak boleh sedikit pun mengatur. Kenapa Tuhan aku diberikan seperti ini? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku mendapatkan masalah seperti ini? Kita tidak boleh sedikit pun mengatur Tuhan. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Justru kita yang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Kita mempersembahkan kehidupan kita seperti ya pengalaman Yesus di kayu salib. Yuk kita baca di Filipi 2. Di Filipi 2 ayat yang kelima. Ya, Filipi 2 ayat yang kelima. Ayat yang kelima sampai dengan 6 sampai 7 ya. Mari kita baca Filipi 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Tuhan Yesus sendiri dengan pengalamannya, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia rela mengosongkan dirinya. Ya. Dia rela menjadi hamba. Artinya di sini Bapak Ibu, dia tidak ada mengatur Tuhan. Dia menghargai dan dia mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, seharusnya kita ya mengikuti Tuhan itu mencontohi, ya, mengikuti pengalaman Yesus di kayu salib Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen itu mencontoh Yesus Yesus di kayu salib, perjalanan Yesus. Nah, inilah orang Kristen, orang yang percaya yang benar kepada Tuhan. Nah, kalau kita belum mencapai standar ini Bapak Ibu, kita belum mengerti dan kita belum melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita belum menjadi orang Kristen yang benar-benar Bapak Ibu. Ya, cuma hanya Kristen KTP, cuma hanya sekedar Kristen saja, tidak mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Yesus itu tidak hidup dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak hidup dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak mencontohi Yesus
dalam kehidupan kita. Sebenarnya orang Kristen itu contohi seperti Yesus, perjalanan Yesus. Apa yang Tuhan lakukan dengan segala kerendahan hati kita, kita lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang berkata, orang Kristen termasuk saya dulu Bapak Ibu. Ya. Tidak, katanya melayani Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan loh. Ya, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan, bahkan saya sudah berkhotbah Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Saya tidak melakukan, mengajarkan apa yang Tuhan teladani, apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Tidak, saya tidak melakukan jalan Tuhan, pengalaman Tuhan di kayu salib saya tidak jalani Bapak Ibu. Saya lakukan itu yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya alami. Ya, alami dengan keinginan dan memuaskan keinginan daging, ego saya. Yang menyenangkan, yang memuaskan hati saya. Tidak mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus menjadi hamba. Tidak meladani Yesus, dia rela melepaskan segala sesuatu. Karena ketaatannya, karena mengasihi dan menghormati Tuhan. Saya tidak melakukan apa yang Tuhan jalani dalam kehidupan ini. Itulah kekristenan saya dulu. Bahkan melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Sangat-sangat menyedihkan. Menyedihkan sekali. Tidak tahu kenapa. Ya karena kalau saya sadari Bapak Ibu itu karena manusiawi kedagingan saya itu masih ada di dalam kehidupan saya. Belum disekolahkan, belum dilepaskan. Belum menjadi murid. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Dia tidak layak menjadi, tidak layak bagiku, kata Tuhan. Nah, itulah kehidupan kekristenan. Itulah saya dulu menjadi pelayan Tuhan, katanya Bapak Ibu. Pelayan Tuhan ternyata pelayanan yang mengikuti keinginan saya sendiri, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Tapi di mulut mengatakan mengasihi Tuhan, aku memberikan hidupku segenap, seluruh hidupku kepadamu Tuhan. Segenap akal budiku kuberikan kepadamu. Tapi prakteknya Bapak Ibu Saudari tidak seperti itu. Bohong. Fantasi. Menjadi orang Kristen dan saya menjadi hamba Tuhan katanya waktu itu. Sebab itu saya bersyukur Bapak Ibu kalau saya hari ini mengerti kebenaran ini dan saya bersyukur mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, ya. Mengerti, menjadi orang percaya, menjadi seorang pelayan Tuhan. Hari-hari ini, belakangan ini, ya, tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu anugerah yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Tidak bisa dibandingkan. Kebenaran itu, walaupun kebenaran itu, anugerah yang Tuhan berikan menyatakan kebenaran yang memang sungguh-sungguh, kebenaran yang murni ini tidak mudah dilakukan, sulit dilakukan, berat dilakukan, rasanya mustahil bisa dilakukan. Tapi inilah kebenaran Bapak Ibu yang benar-benar yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau orang Kristen, Bapak Ibu, tidak melakukan, katanya Kristen, katanya orang percaya kepada Tuhan, tidak melakukan kehendaknya. Yaitulah makananku, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah ini inti kekristenan itu Bapak Ibu. Melakukan kehendaknya itu tidak cukup 1 hari, 1 jam, 2 jam,
1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun Bapak Ibu kita melakukan kehendaknya sampai saat ini Bapak Ibu belum kita bisa menyelesaikan, belum bisa melakukan seperti apa yang dia kehendaki, seperti rancangannya yang semula, ya, seperti serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Kita belum bisa melakukan, kita tidak bisa melakukannya semenit, sehari, sebulan, seminggu, sebulan, bertahun-tahun. Belum Bapak Ibu, sampai hari ini saya melakukan, dia belum. Makanya sering doa saya bilang, Tuhan ampuni saya, ampuni aku Tuhan, aku belum bisa melakukan seperti apa yang kau kehendaki, serupa seperti engkau, sempurna seperti Bapa. Tapi aku punya tekad, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu ini. Aku terus mau berjuang, aku terus mau berlomba untuk melakukan dan menyenangkan Engkau, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Nah inilah fokusnya orang Kristen, Bapak Ibu. Tidak bosan, firman Tuhan itu selalu diingatkan karena apa Bapak Ibu? Karena kita belum bisa melakukannya. Kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendaknya, makanannya yang belum kita kerjakan sepenuhnya. Belum sampai kita mati nanti. Ya. Kalau masih hidup hari ini, kalau Tuhan beri kesempatan, kita ada hari ini Bapak Ibu. Berarti kita belum sempurna melakukan kehendaknya. Kita belum sempurna menyelesaikan apa yang dia kehendaki, pekerjaannya Bapak Ibu. Berarti kita jangan santai. Berarti kita jangan ya suam-suam, artinya setengah-setengah. Kalau kita katakan kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, segenap hidup kita kepada Tuhan, mari detik, menit, waktu, hari lepas hari, semuanya untuk Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang menyukakan hatimu, kau kulakukan kehendak Bapa. Itu Bapak Ibu, kita lakukan semua. Kalau kita mau menyenangkan, kita melakukan kehendaknya. Semua yang kulakukan, artinya semua hidup kita itu kita berikan segenap hidup kita kepada Tuhan. Mengerti Bapak Ibu Saudari? Banyak orang cuma bersegenap tapi banyak melakukan kehendaknya sendiri. Mengatur Tuhan. Kalau tidak pas menurut kehendaknya marah kepada Tuhan. Nah itu belum Bapak Ibu, kita belum melakukan apa yang dia kehendaki. Kita belum percaya yang benar kepada dia. Amin. Kalau kita benar-benar mau percaya kepada dia dengan semua ya, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Artinya kita percaya kepada Tuhan tanpa ya syarat, tanpa ada segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini, yang kita atur dalam kehidupan ini. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan tanpa syarat. Itu kalau kita percaya kepada Tuhan. Tak bersyarat, Bapak Ibu. Ya, semuanya. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itu kehendak Tuhan. Kita tidak boleh mengatur. Jangan seperti ini Tuhan. Kenapa begini dan begitu? Tidak bisa. Justru Bapak Ibu, Saudari dikasih Tuhan. Kita yang mempersembahkan segala sesuatu. Tuhan, apa lagi yang belum kulakukan? Apa kehendak-Mu yang belum kulakukan? Apa pekerjaan-Mu yang belum kuselesaikan? Tuhan, selidiki aku, lihat aku Tuhan. Apakah aku menyenangkan Engkau? Apakah aku menyakiti hati-Mu? Membuat Engkau sedih Tuhan. Tolong Bapak. Nah ini terus kita lakukan kepada Tuhan. Kita yang memberi hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan tanpa syarat, tanpa apapun. Baik tenaga, ya, uangmu, pikiranmu kepada Tuhan. Yang sesuai dengan perasaan Tuhan, hati Tuhan kita lakukan. Amin.
Nah itulah kita memberikan segenap hidup kita. Itulah yang dikatakan kita percaya kepada Tuhan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Segala apa yang Tuhan pikirkan, kita pikirkan Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Perasaan kita apakah sesuai dengan perasaan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Baru kita benar-benar mengasihi Tuhan. Baru kita percaya yang benar kepada Tuhan. Kalau kita belum, Bapak Ibu, hari ini, walaupun saya percaya kita mulai melakukannya. Kita mulai sesuai dengan standar kita masing-masing. Mari kita lakukan terus. Kita lakukan terus. Jangan sampai kita berhenti melakukannya. Terus berjuang. Berjuang sampai seperti Tuhan Yesus. Pengalaman Yesus di kayu salib. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia menang. Dan dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia menyiapkan tempat kepada saya dan saudara. Itu standar menjadi orang Kristen. Nah kalau kita mau hari ini taat sampai mati. Sampai akhir hidup kita. Apapun yang kita alami hari ini. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita menderita bersama-sama dengan Yesus, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah kalau orang Kristen ingin enak, ingin nyaman dalam kehidupannya, bukan pengikut Yesus, bukan meneladani Yesus di kayu salib, itu mengikuti kehendak dunia, kehendak keinginan daging dan memuaskan hawa nafsu, keinginan dunia ini, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mari kita merenungkan, sudahkah kita ini benar di mata Tuhan? Sudahkah kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki? Sudahkah kita menjadi pengikut Yesus yang benar dalam kehidupan kita? Sangat jelas Bapak Ibu, kalau kita memang mau mengikuti Yesus, mengikuti jejaknya, menderita bersama-sama dengan Dia. Kita menderita seperti apa yang Dia alami, Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau kita belum mau seperti kita masih menginginkan hal-hal dunia ini, kita belum menjadi pengikutnya. Kita menjadi pengikut dunia ini. Kita menginginkan keinginan dunia ini untuk memuaskan kita. Belum kita dikatakan pengikut Yesus. Amin. Paham Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu mau menjadi pengikut Yesus, mari. Jangan egois. Ya, jangan egois, jangan memanjakan perasaan, jangan memanjakan masalahmu, jangan menginginkan sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, kadangkala Bapak Ibu, hari-hari belakangan ini kita diizinkan terjadi, diajarkan oleh Tuhan, diuji apakah kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan kehendaki atau kita masih terikat ya dengan keinginan dunia ini. Kadang-kadang kita tidak sadari itu kita masih terikat dengan keinginan dunia. Sebab itu kita diuji, kita diproses oleh Tuhan. Kita mendengar dari orang tentang di sana itu loh, dia itu melakukan pekerjaan ikut seorang hamba Tuhan, dia diberikan sekitar sekian ini ratus juta seperti itu. Lalu kita merasa bahwa wah, kadangkala kita mengecek diri kita, apakah kita cemburu dengan hal itu, Bapak Ibu. Nah, orang kadangkala yaitu kalau pengajaran kemakmuran, pengajaran bahwa mengikuti Tuhan itu diberkati secara jasmani, diberkati mengikuti Tuhan Yesus itu mujizat. Nah, itu Bapak Ibu bukan yang Tuhan kehendaki, bukan yang itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu. Tapi kebanyakan orang ya menerima pengajaran seperti ini, mengikuti Yesus. Yang sangat sedih sekali Bapak Ibu, sebenarnya mengikuti Yesus itu adalah menderita. Kalau kau tidak menderita bersama-sama dengan aku, kata Tuhan, aku tidak akan mempermuliakan engkau. Kita tidak akan dipermuliakan Bapak Ibu. Ya, tidak dipermuliakan Bapak Ibu. Nah jadi kalau mau ikut Yesus itu ya artinya menderita tanda kutip Bapak Ibu. Kita harus menyangkali
keinginan-keinginan yang memuaskan keinginan manusia itu, Bapak Ibu. Sebaliknya, ini yang dilakukan banyak orang Kristen itu yang diajarkan Tuhan harus menderita, menyangkal diri. Barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Tapi kebanyakan orang mengikuti Yesus, menjadi orang Kristen, itu sebaliknya. Mengikuti Yesus itu harus diberkati. Dengan kekayaan, dengan uang, dengan mobil, rumah. Ya, dengan jabatan, dipuji, disanjung. Nah itu katanya itu namanya baru diberkati Tuhan. Sangat berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dibutakan. Kebanyakan orang Kristen itu di posisi di sini, Bapak Ibu, sangat menyedihkan. Sebenarnya menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, baru layak bagiku. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku dan dia tidak layak menjadi muridku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Mengembalikan kerancangan yang semula, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini kekristenan Bapak Ibu yang kita harus jalani. Seperti apa yang Yesus jalani dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu sadar hari ini Bapak Ibu. Apakah kita masih melakukan keinginan memuaskan daging kita. Kita menjadi orang Kristen yang gagal, saya katakan Bapak Ibu. Kita bukan menjadi orang Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sia-sia kita mengikuti Tuhan selama kita ada di dunia ini. Kita mengikuti Tuhan, menjadi orang Kristen. Kalau kita tidak benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Mari kita sadar hari ini, kita di mana? Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Minta anugerah Tuhan, Tuhan aku mau jadi ingin orang Kristen yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak mau nanti aku di tahta pengadilan-Mu aku ditolak karena aku tidak melakukan kehendak-Mu. Dan Engkau berkatanya aku tidak pernah kenal Engkau. Jangan sampai kita Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saat kita diadili di tahta pengadilannya kita menyesal. Mari hari-hari ini Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan kepada kita. Yang selalu mengajar kita, yang tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu, dia tidak layak bagiku. Dan dia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak bercacat, tidak bercela di hadapanku. Dialah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dialah orang-orang yang menghormati Tuhan. Kalau kita hari ini mengasihi Tuhan. Kalau kita hari mengatakan aku menghormati-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu. Sadar. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Meratapi diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan selidiki aku Bapa. Lihat apakah aku sudah melakukan kehendak-Mu. Sudahkah aku mengerti tentang kebenaran-Mu Tuhan dan aku melakukannya. Kalau aku belum Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Supaya aku bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh itulah yang dikatakan. Kita memberi segenap hati, jiwa, dan segenap seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seluruh aku mengasihi Engkau segalanya dalam hidupku Tuhan.
Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkaulah kesukaanku, hanya Engkaulah kebanggaanku, hanya Engkaulah harta milikku satu-satunya. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita berkata Tuhan Engkau segala-galanya dalam hidupku, Engkau hartaku satu-satunya, mari praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Inilah yang dikatakan kita melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Yang inilah rancangannya yang semula. Inilah yang dia rela menderita di kayu salib untuk mengembalikan rancangannya yang semula. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini tujuannya dia menderita di kayu salib Bapak Ibu. Sebab itu contohi, teladani apa yang dia sudah jalani, yang dia sudah teladani dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu Saudari, menjadi orang Kristen. Sadar Bapak Ibu, hidup ini singkat. Singkat, hidup ini seperti uhap. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini selalu mengingatkan kita. Jangan bodoh Bapak Ibu, jangan malas, jangan santai. Mari kita takut dan gentar kepada Dia sepatutnya. Mengerikan Bapak Ibu kalau kita sudah di tahta pengadilan. Kita tidak akan bisa menyesal, kita tidak akan bisa balik lagi. Dan jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu. Kenapa aku tidak melakukan apa yang Dia kehendaki selama aku ada di dunia? Kenapa aku menyia-nyiakan waktuku? Memuaskan keinginan-keinginanku, tidak menyangkal diri, tidak memikul salib. Aku ingin memuaskan keinginanku. Akhirnya kita menyesal Bapak Ibu setelah kita di tahta pengadilannya. Terlambat. Minta ini sama Tuhan. Minta, tidak mungkin Tuhan tidak beri kalau kita mau melakukan apa yang Dia kehendaki. Cuma kita tidak peduli akan Dia. Kita tidak mengasihi Dia. Kita tidak menghormati Dia. Kalau Bapak Ibu bilang, aku mengasihi Tuhan, aku menghormati Dia, aku sering ibadah, aku sering berdoa. Belum Bapak Ibu, cek benar-benarkah kita betul-betul mengasihi Dia dan menghormati Dia. Itu sesuai standarnya Tuhan, bukan standarnya kita Bapak Ibu. Kita bisa mengatakan aku mengasihi Dia kok, aku melakukan ini buat Tuhan, aku sudah berkorban. Belum Bapak Ibu, cek benar-benar sudahkah kita benar-benar melakukan apa yang Dia katakan, mengasihi dan menghormati Dia sepatutnya. Sudahkah? Saya aja sampai hari ini Bapak Ibu tetap melakukan, tetap merasa belum menyenangkan hati Tuhan, belum memuaskan Dia sepenuhnya. Sebab itu selalu doa saya katakan, Tuhan ampuni aku belum memuaskan Engkau, aku belum sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Tuhan aku mau Tuhan, apapun Tuhan, jangan sampai aku tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Aku tidak mau menyesal hidupku nanti Tuhan, setelah aku dipanggil oleh Tuhan. Setelah Tuhan bilang, nyangkau aku tidak pernah kenal Engkau. Jangan terjadi itu dalam hidupku Tuhan. Selagi aku ada di dunia ini, selagi aku diberi kesempatan, Tuhan aku terus mau melakukan itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, paksakan diriku Tuhan. Kalau aku nakal, aku tidak mau Tuhan. Tuhan bunuh aku Tuhan supaya aku melakukan apa yang Kau kehendaki. Paksakan diriku. Inilah Bapak Ibu tekad saya. Memang orang katakan konyol, lebay, biarin Bapak Ibu. Orang mengatakan lebay, orang katakan tidak waras, tidak peduli Bapak Ibu. Daripada saya menyesal nanti di tahta pengadilannya. Lebih baik saya dikatain orang. Lebih baik saya dihina, disingkirkan orang, dikatain selama di dunia ini. Tidak jadi masalah.
Yang penting saya berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan temui, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang saya mau, ini yang saya kejar, ini yang saya rebut selama saya ada di dunia ini. Saya tidak inginkan yang ada di dunia ini yang menyenangkan hati. Apalah gunanya semua itu sia-sia. Semuanya tidak akan kita bisa bawa, dan itu tidak menjamin di dalam kehidupan kita di dalam kehidupan kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu saya katakan kepada kita semuanya, mari sadar Bapak Ibu, sadar dan bertobat kembali, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, aku hanya memilih Engkau, aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian kita, aku memilih-Mu Tuhan. Kita katakan, aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kita benar-benar memilih Tuhan karena Dia segala-galanya bagiku. Kenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku Tuhan. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Mari Bapak Ibu, kita memilih Tuhan. Jangan memilih dunia ini. Dunia ini tidak menjamin hidupmu. Dunia ini sementara. Tempat kita yang benar adalah di langit baru, bumi baru. Sebab itu pilihlah Dia. Pilihlah Dia, Tuhan yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan saya dan saudara. Pilih Dia, saudara, tidak sia-sia. Percaya kepada Dia, asalkan percaya yang benar yang kau jalani dalam hidup ini. Haleluya. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkah. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Dengan darah yang
Katakan, aku milikmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku dalam setiap langkah. Amin. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Aku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati, indahnya gemerlap, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Aku ingin lagi. Terima kasih Tuhan. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi, langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Langit dan bumi, katakan inilah kerinduanku. Langit dan bumi yang baru, amin. Kerinduan hati. Sungguh-sungguh kan saudara katakan, saudara merindukan langit dan bumi dan yang baru. Itulah kerinduanku. Sungguh-sungguh saudara katakan ini kepada Tuhan. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Tuhan, haleluya. Tuhan, Kau melihat setiap hati-hati kami yang merindukan langit dan bumi yang baru, Tuhan. Tuhan, kami tahu kami harus melepaskan semua keterikatan kami dengan dunia ini, dengan gemerlapnya dunia ini dan kemegahannya, Tuhan. Kami harus lepaskan dan kami rela melepaskannya, Tuhan. Karena itu semuanya sampah bagiku, kata Rasul Paulus.
Semua itu kesia-siaan. Keindahan dunia ini, gemerlapnya dunia ini, semuanya sia-sia. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki kerinduan hati kita dengan langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia rela menderita di kayu salib untuk saya dan saudara. Sebab itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan sia-siakan anugerah ini Bapak Ibu. Dia sudah rela menderita bagi saya dan saudara. Mari Bapak Ibu, apa yang kau inginkan yang ada di dunia ini, itu sementara Bapak Ibu Saudari. Mari kita minta Tuhan melepaskan kita. Mari Tuhan lepaskan kami dari segala keinginan dunia ini. Dari kenikmatan dunia yang mencelakai kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu kepada kami, kepada orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami banyak melihat jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapa, tolong kami Bapa, supaya kami dapat Bapa menjadi berkat-Mu. Kami dapat menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Dan Kau mengutus kami untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana, yang masih memerlukan belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat dan luar biasanya Engkau. Kami kagum akan Engkau dan kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami memiliki Engkau. Kami bersyukur walaupun sulit dan berat kami jalani Bapa. Tapi itulah berkat yang kekal yang kami dapatkan daripada Engkau, yang tidak kami sia-siakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Minta kekuatan Tuhan. Minta anugerah Tuhan dalam hidup kita. Anugerah keselamatan itu Bapak Ibu. Kita kuat menghadapi ujian demi ujian, proses demi proses yang ada di dunia ini. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku